بصحة كاملة وعافية كاملة بسلام وفي حق سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawatu ta'lamu wa ta'limu wa tadhakkuru wa tadhkiru wa nafa wal intifa' wal ifadatu wal istifadatu wal hasa ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dalal khair wa dalal huda wa ibtiga wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ya fatah ya alim wa nawaina ka wa nabi sallallahu alaihi wasallam inna ta'lamu wa ta'lamu wa nawaina ka min masjidil masyayikhina wa ala kulli sallallahu ونويناك لمن أوصانا بالدعاء ولمن ولينا به لمن له نية في استقامة في التعلم وفي حق سيدنا مسلم وأن الله تعالى جميعا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه النصيحة الدينية والوصايا الإيمانية إلى قوله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وإنما صار العلم بتلك المنزلة الرفيعة عند الله لما فيه من المنفعة العامة لجميع عباد الله وإذا لم ينتفع العالم بعلمه في نفسه فكيف ينتفع به غيره فأعرف منها هنا butlan al-fadilah fi haqqi man ya'lam wa la ya'mal wa qad qala alaihi salatu wassalam asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmihi wa kana alaihi salatu wassalam yasta'idzu billah min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Padahal dibaca dulu halaman 145 sesungguhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumin fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala sesungguhnya ilmu pengetahuan telah sampai ke martabat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan ia mengandung manfaat yang luas bagi hamba-hambanya. Jika seorang alim tidak memanfaatkan ilmunya untuk dirinya sendiri, maka bagaimana ilmu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain? Dengan demikian, nyatalah bahwa keutamaan yang dikhususkan bagi orang-orang berilmu akan batal manakala ia tidak beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih." Seberat-berat siksa manusia pada hari kiamat ialah siksaan orang berilmu yang tidak memanfaatkan ilmunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pendiri sendiri senantiasa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita lanjutkan daripada pembacaan kitab-kitab yang sudah kita pelajari mulai awal kitab sampai kepada pembahasan terakhir, yaitu kitab Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah, daripada kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang mana di sini berisikan daripada hal-hal yang penting untuk kita amalkan sepanjang hidup kita. Karena di sini nama kitab beliau Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah. Jadi nasihat-nasihat yang berkaitan dengan agama. Jadi nasihat-nasihat yang berkaitan dengan agama, baik
yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan lain sebagainya daripada ilmu-ilmu yang kita diwajibkan untuk menuntutnya. Di sini beliau menyusun dari segi nasihat. Jadi beliau menyusun dari segi nasihat dan wasiat keimanan. Karena salah satu daripada nasihat Nabi kita, hadis Nabi kita SAW, yaitu ad-dinun nasihah, bahwasanya yang namanya agama itu isinya adalah nasihat. Jadi agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita SAW, itu secara kesimpulannya adalah nasihat. Dan arti nasihat adalah iradatul khair lil ghair, artinya bahwa yang menyampaikan nasihat kepada seseorang atau orang lain, maka dia menghendaki kebaikan terhadap orang lain, sekalipun itu bukan berupa ucapan. Jadi nasihatnya sifatnya umum. Nasihat ini sifatnya umum, sekalipun doa. Doa itu juga bisa dinamakan nasihat. Dan kemudian selain nasihat-nasihat keagamaan yang disampaikan di dalam kitab ini, juga ada wasiat-wasiat keimanan. Wasiat itu kalau secara bahasa artinya adalah sesuatu yang disampaikan oleh seseorang untuk dilaksanakan manakala yang menyampaikannya habis umurnya. Nah, jadi misalnya kita berwasiat nih, ana kalau misalnya meninggal, ntar ente jadikan salah satu tanah ana sebagai masjid misalnya, itu namanya wasiat. Atau ana wasiatkan anakku nanti tolong disekolahkan sampai menjadi ulama misalnya, itu namanya wasiat. Sebagaimana daripada riwayat ataupun kisah Al-Imam Ghazali, beliau itu dua saudara. Imam Ghazali itu namanya Muhammad dan saudara beliau bernama Ahmad dan Muhammad. Kemudian abahnya Ahmad dan Muhammad ini setiap ada pengajian dibawa kedua anak ini. Datang ke pengajian, ya Allah, jadikanlah anakku sebagaimana syekh ini. Itu seperti itu. Jadi didoakan seperti itu. Ya Allah, jadikanlah mudahan seperti ini. Jadi setiap dibawa anaknya, kedua orang anaknya itu didoakan seperti itu. Kemudian ketika orang tua daripada Imam Ghazali ini mendekati umur beliau, kemudian berwasiat kepada salah satu temannya, tolong nanti kalau anak tutup usia, ini kedua anak ini tolong teruskan dia menuntut ilmu. Ini ada sisa harta anak yang menjadi warisan, tolong digunakan untuk kepentingan dia menuntut ilmu agama. Nah, itu namanya wasiat. Jadi ketika orang tua Imam Ghazali ini meninggal, kemudian dilanjutkan oleh salah satu sahabat beliau, kemudian sampai habis harta tersebut. Akhirnya karena yang temannya bapaknya Imam Ghazali ini nggak punya harta juga, ya udah, ini anak sudah nggak ada lagi nih warisan orang tuanya sudah nggak ada. Akhirnya ya udah dikirimkan ke pondok, karena zaman dulu dan kebanyakan daripada pondok-pondok yang salaf itu gratis bahasa kita. Jadi Imam Ghazali ini bersama saudaranya akhirnya dititipkan di pondok. Kenapa? Supaya mereka bisa menuntut ilmu dan mendapat makanan tanpa istilahnya mengeluarkan duit. Nah, sehingga di situ kata Imam Ghazali, beliau mengatakan ketika awal beliau menuntut ilmu masuk pondok itu niatnya apa? Supaya bisa makan gratis nih.
Jadi niatnya niat dunia supaya bisa makan gratis. Jadi kalau bahasa kita, beliau mengatakan ketika awal aku menuntut ilmu, aku menginginkan sesuatu yang bukan bersifat akhirat, tetapi akhirnya hal tersebut menghalangiku sehingga aku bisa akhirnya menjadi ikhlas. Jadi asalnya niatnya nggak lillahi ta'ala nih, cari makan gratis. Jadi masuk pondok supaya makan gratis. Tetapi karena beliau menjalani sebagaimana mestinya, akhirnya niat yang asal mulanya untuk cari makan doang akhirnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ikhlas lillahi ta'ala. Nah, jadi yang kita ambil contoh di sini adalah wasiat. Jadi wasiat itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh seseorang yang apabila dia meninggal, nah tolong lakukan hal seperti ini misalnya, itu namanya wasiat. Nah ini, jadi kitab ini selain berisi nasihat secara umum, juga beliau Al-Imam Abdullah Al-Haddad di sini menjadikan ini sebagai wasiat keimanan. Wasiat keimanan. Jadi ketika beliau meninggal, ini bisa diteruskan sampai akhir zaman. Alhamdulillah sampai ke zaman kita, walaupun ini sudah kitab ini yang dikarang beliau sudah lebih daripada 300 tahun, tapi sampai kepada kita. Nah, ini membuktikan bahwasanya apa yang beliau karang ini semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Jadi salah satu daripada kitab tanda-tanda kitab-kitab yang ikhlas dikarang, nah, itu mereka tidak mempunyai niat apapun selain lillahi ta'ala. Bahkan banyak itu yang mencobakan. Di antaranya kitab ilmu nahu, itu ada salah satu pengarang kitab ilmu nahu. Jadi ketika beliau ini menyusun kitab nahu ini, beliau nggak langsung disebarkan, nggak langsung di bahasa kita dicetak, itu nggak langsung diajarkan. Tapi beliau ingin menguji apakah aku ini mengarang kitab ini apakah ikhlas. Akhirnya diuji, dibuang ke laut. Ini seandainya ikhlas lillahi ta'ala, bakal sampai kepada orang-orang yang memerlukannya. Ada yang dibuang ke laut, diantaranya Imam Kusyairi itu beliau bernama Abul Qasim Al-Kusyairi. Jadi beliau ini bahkan semua kitab beliau buang ke laut, semua dibuang ke laut. Ini kalau memang ininya benar ikhlas lillahi ta'ala sampai, bahkan diceritakan di antara kitab-kitab yang bakal dibaca oleh Nabi Isa, ini diantaranya kitab Imam Kusyairi. Nah, ada juga yang mengatakan kitab Habib Ahmad bin Zain, ada juga risalah Amaliyah. Nah, di antara kitab-kitab yang ikhlas. Jadi mereka sebelum disebarluaskan kitab itu diuji dulu. Ada juga yang dilempar ke Ka'bah, dilempar ke atas Ka'bah. Futuhal Ilahiyah kan nama kitabnya itu. Jadi ditaruh di atas Ka'bah, dikarang, itu nggak langsung disebarkan, dibagi, nggak, taruh di atas Ka'bah. Pokoknya kalau sampai waktunya ini sampai, kata beliau. Akhirnya ada yang nemukan, sampai sekarang dibaca tuh kitab Futuhatul Ilahiyah kalau nggak salah nama kitabnya itu. Jadi mereka itu mengarang kitab nggak semata-mata karena mengharapkan sesuatu. Nah begitu juga kitab-kitab yang dikarang Al-Imam Abdullah Al-Haddad, beliau semata-mata mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai kepada zaman kita ini masih terus dibaca, bahkan menyebar luas ke seluruh dunia. Bukan saja di daerah-daerah yang mayoritas muslim, bahkan di daerah-daerah seperti Eropa, Amerika itu banyak juga dibaca kitab-kitab Imam Abdullah Haddad, kitab Imam Ghazali, itu Masya Allah menyebar luas. Mereka terjemahkan, bahkan mereka jadikan sumber ilmu pengetahuan, bukan saja dari segi
ilmu agama, melainkan juga sampai ke ilmu-ilmu dunia. Jadi ini bisa diterapkan di ilmu-ilmu dunia. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya Al-Imam Abdul Haddad beliau memulai daripada membahas tentang masalah ilmu. Kemudian ilmu, manakala seseorang sudah mengetahui daripada salah satu ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi akhirat kita, bagi dunia dan akhirat kita. Baik itu ilmu tasawuf, ilmu fikih ataupun ilmu tauhid. Maka manakala seseorang sudah mengetahuinya, maka yang pertama tuntutan daripada ilmu tersebut adalah untuk diamalkan. Jadi ilmu pertama yang dituntut bagi seseorang yang mengetahuinya itu adalah mengamalkan. Kemudian ilmu yang sudah diamalkan itu terbagi dua. Ada ilmu yang harus diajarkan, wajib disampaikan. Jadi ilmu ini ada macam-macam. Ada ilmu yang wajib disampaikan. Contohnya kayak ilmu fikih, ilmu-ilmu tauhid yang memang yang wajib untuk disampaikan. Ada ilmu yang disampaikan kepada orang-orang tertentu. Jadi nggak semua orang disampaikan. Misal kayak ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ada yang yang sulit untuk dipaham orang awam. Jadi cuma disampaikan kepada orang-orang yang sudah bisa memahamnya. Ibaratnya sudah sampai kelasnya. Jadi nggak disebarluaskan. Begitu juga ilmu fikih. Ilmu fikih ini misalnya nih kalau diajarkan ke umum nanti orang jadi malas. Jadi orang malas misalnya beramal, orang malas misalnya berusaha, orang malas untuk misalnya melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya misalnya. Jadi ada ilmu yang wajib disampaikan dan ada ilmu yang wajib disampaikan cuman terhadap kalangan tertentu. Dan ada ilmu yang boleh dia sampaikan, boleh tidak disampaikan. Boleh pilih nih. Dan ada ilmu yang tidak boleh disampaikan. Tidak boleh disampaikan. Jadi cukup yang punya yang mengerti, yang sudah diajarkan ilmu tadi cukup buat dia. Sebagaimana Nabi, perbedaan Nabi dan Rasul itu kalau Nabi Allah menyampaikan wahyu kepada seseorang yang diangkat sebagai Nabi, itu dia tidak wajib menyampaikan ke selain dirinya. Jadi Nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang untuk dia pribadi, bukan untuk disampaikan ke orang lain. Kalau Rasul, beliau mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau sampaikan kepada orang lain. Nah, begitu juga ilmu. Jadi ilmu ada yang tidak disampaikan. Artinya tidak wajib disampaikan atau bahkan tidak boleh disampaikan. Jadi cukup dia pribadi yang mengetahui. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah ilmu yang harus wajib untuk disampaikan. Jadi orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu, tuntutan terhadap dirinya pertama kali adalah mengamalkannya. Kemudian yang kedua, setelah dia mengamalkan, manakala ilmu yang dia ketahui itu hukumnya wajib untuk disampaikan, maka dia harus ataupun wajib menyampaikan ilmu yang sudah dia ketahui. Nah, di sini akhirnya terbagi. Ada orang yang alim, artinya dia mengetahui suatu ilmu, ada yang mengamalkan dan ada yang tidak mengamalkan. Orang yang mengamalkan ini ada yang menyampaikan, ada yang tidak menyampaikan. Nah, di situ sudah ada dua golongan atau dua kelompok. Kemudian yang orang yang tidak mengamalkan, begitu juga
dia tidak mengamalkan, dia mengerti, dia alim, tapi tidak mengamalkan. Tapi dia menyampaikan. Ada juga yang kayak gitu. Jadi dia alim, tapi dia tidak mengamalkan, tapi dia menyampaikan. Sudah 3. Kemudian yang keempat, dia punya ilmu, dia alim, tapi tidak mengamalkan dan tidak menyampaikan. Jadi ada 4 kelompok di sini. Ada 4 kelompok. Jadi yang pertama, orang yang alim, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan dia menyampaikan. Nah, ini adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah seperti ini. Dia alim, dia mengamalkan dan menyampaikan ilmu tadi. Kemudian yang kedua, dia alim, mengetahui satu ilmu, dia mengamalkan tapi tidak menyampaikan. Kemudian yang ketiga, orang alim tapi tidak mengamalkan, tapi dia menyampaikan. Nah, ini kalau bahasa kita seperti lilin. Jadi dia membakar dirinya tapi buat menerangi orang lain. Nah, kemudian yang keempat, dia alim tapi tidak mengamalkan dan tidak menyampaikan. Nah, bagaimana ini perbedaan orang seperti ini? Disampaikan oleh Al-Imam Abdul Haddad bahwasanya salah satu hadis Nabi disebutkan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Seberat-berat siksa manusia pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tidak memanfaatkan ilmunya. Artinya dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Dia tidak mengamalkan. Sekalipun dia menyampaikan. Jadi ini golongan yang ketiga dan keempat. Dia tidak mengamalkan buat dia. Sekalipun dia sampaikan atau tidak dia sampaikan, maka dia termasuk manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada siksa hari kiamat. Amin. Nah, sebagaimana juga sudah beliau sebutkan bahwasanya derajat atau kedudukan orang yang mempunyai ilmu itu sangat tinggi. Jadi tidak ada derajat setelah Nabi kecuali derajat ulama dan orang yang menuntut ilmu. Setelah itu baru orang yang mati syahid, orang yang sholihin dan lain sebagainya. Jadi derajatnya tinggi. Jadi nggak ada derajat setelah orang yang alim kecuali derajat kenabian. Maka bahayanya juga lebih besar. Jadi semakin tinggi kedudukan, maka semakin berat juga siksaannya. Manakala melanggar, manakala tidak sesuai dengan tuntutannya. Nah, sehingga Nabi menyampaikan hadis tersebut bahwa orang yang alim punya ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, maka itu orang yang bakal mendapatkan siksa yang paling berat di hari kiamat. Kemudian Nabi juga menyampaikan di doa-doa beliau bahwa beliau senantiasa berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin lam yakhsha. Jadi beliau senantiasa dan sering membaca doa untuk supaya tidak diberi ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya minta supaya Allah memberikan manfaat kepada ilmu yang kita ketahui. Dan hati yang tidak khusyuk. Jadi Nabi senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati beliau diberikan khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, terutama kita, Nabi aja berdoa seperti ini padahal hati beliau sudah Masya Allah. Nah, jadi beliau mengajarkan kepada kita supaya kita selain kita berusaha, kita juga membantu memohon pertolongan kepada Allah melewat doa. Sekalipun kita misalnya sudah berusaha mengamalkan, tapi kita juga harus menambah dan mengiringi dengan doa.
Nah, itu juga salah satu daripada ciri daripada orang-orang yang berilmu dan dia mengamalkan, itu adalah sifatnya tawadhu. Sudah disampaikan guru kita Habib Ahmad Syarif, di antara tanda-tanda ilmu seseorang itu bermanfaat bagaimana? Sudah beliau sampaikan, ada 5 ya kemarin ya, ada 5. Jadi dia senantiasa misalnya diantaranya mencari yang kebaikan-kebaikan atau fadilat-fadilat. Jadi mana fadilat itu dikejarnya, fadilat-fadilat itu senantiasa dikejarnya. Ada juga diantaranya dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, itu salah satu tanda ilmunya bermanfaat. Di antaranya lagi dia lebih senang khulwat, tidak bergaul dengan orang banyak. Dan di antaranya lagi dia suka zuhud. Zuhud itu artinya dia enggak qanaah lah, artinya qanaah. Artinya dia lebih cukup. Ini cukup sudah, nggak terlalu ngejar-ngejar dunia. Cukup dia peroleh sudah, nggak terlalu memforsir daripada usahanya supaya bisa memperoleh kemauan-kemauan yang bersifat duniawi. Nah, jadi begitu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kita lihat diri kita masing-masing, ilmu yang sudah kita dapatkan apakah bermanfaat. Di situ bisa kita lihat kita ini bagaimana. Apakah kita ini lebih senang bergaul atau enggak? Apakah kita ini lebih senang mencari dunia atau enggak? Nah, jadi kita lihat diri kita masing-masing. Kemudian tim lanjut sambungannya. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya tidak memiliki apa-apa selain gambaran ilmu itu dan bayangannya tanpa makna dan hakikatnya. Sebagian ulama salaf radhiyallahu an berkata, ilmu itu akan membuahkan amal, jika tidak diamalkan maka ia akan berpindah. Maksudnya ruh, cahaya serta barokah ilmu akan hilang, sedangkan bentuknya masih ada, bahkan membuktikan bahwa orang yang memiliki ilmu itu termasuk orang yang jahat. Yes. Kemudian beliau melanjutkan daripada gambaran orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan. Begitu juga sebaliknya orang yang berilmu tapi dia mengamalkan. Apa bedanya? Nah, kalau orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan, itu kata beliau seolah-olah jasad tanpa ruh, seolah-olah jasad tanpa ruh. Di sini beliau mengatakan orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya tidak memiliki apa-apa selain gambaran ilmu dan bayangannya, tanpa makna dan hakikatnya. Makna dan hakikat itu bisa kita contohkan sebagaimana ruh. Jadi manusia, ibarat manusia itu tanpa adanya ruh, seperti mayat berjalan, mayat hidup. Ilmu itu akan membuahkan amal, jika tidak diamalkan maka ia akan berpindah. Maksudnya ruh, cahaya serta barokah ilmu akan hilang. Nah, maka ilmu itu akan pindah. Jadi seseorang misalnya dia mempunyai ilmu tapi dia tidak mengamalkan, maka dia tidak mendapatkan ruhnya daripada ilmu yang sudah dia ketahui. Maka justru barokah, ruh, nur daripada ilmu yang dia dapatkan itu akan pindah. Entah itu pindah kepada orang yang disampaikannya. Jadi kadang-kadang orang yang disampaikan suatu ilmu itu dia yang mengamalkan. Jadi nggak sedikit misalnya si guru menyampaikan tapi dia tidak mengamalkan. Justru kadang-kadang muridnya yang mengamalkan. Maka
siapa yang mengamalkan dia yang bakal mendapatkan hasilnya, mendapatkan nur, mendapatkan barokah daripada ilmu yang dia amalkan. Maka orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan, nah ini dikatakan orang yang jahat, orang yang sebagaimana ulama yang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini akan di akhirat orang-orang yang seperti ini, orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini akan menjadi hujjah atas dirinya. Hujjah itu apa namanya? Kalau bahasa pengadilannya tuh apa? Ini buat memperberat tuntutan kan? Ada misalnya ini si terpidana, kalau bahasa pengadilannya kan gitu. Ini bukti yang memberatkan, ini bukti yang meringankan. Nah kalau orang yang alim tapi dia tidak mengamalkan, maka itu bakal menjadi bukti yang memperberatnya, bukti yang memperberat. Jadi semakin banyak ilmunya yang tidak diamalkan, maka akan semakin banyak bukti-bukti yang memperberat dirinya. Nah itu yang pertama. Jadi dia orang alim tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian ada kalanya dia menyampaikan ilmunya, maka ini laksana sebuah lilin yang membakar dirinya. Orang lain mendapat faidahnya, orang lain mendapatkan hasilnya, tapi dia sendiri terbakar. Apa misalnya batu bara dia sendiri terbakar habis, nggak ada hasilnya buat dirinya. Tapi orang lain dapat hasilnya, dapat listrik dan lain sebagainya. Bahan bakar, habis bahan bakar, tapi tidak dapat hasilnya si bahan bakar. Atau seperti jarum. Jarum itu kan tidak berpakaian, tapi dia sendiri menghasilkan pakaian buat orang untuk menutupi auratnya. Tapi si jarum sendiri nggak menutupi auratnya. Jadi itu perumpamaan orang yang mempunyai ilmu tapi dia tidak mengamalkan, justru dia menyampaikan kepada orang lain. Itu juga bakal menjadi hujjah atas dirinya. Jadi kalau orang yang pertama tadi tidak mengamalkan sama sekali dan tidak menyampaikan, maka itu orang yang bakal mendapat siksa yang paling berat. Kemudian orang yang kedua, dia tidak mengamalkan dan tapi dia menyampaikan. Nah ini tapi dia menghasilkan buat orang lain tapi tidak manfaat tersebut dia dapatkan. Sebagaimana di Al-Quran disampaikan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini diumpamakan orang-orang yang tidak berakal. Jadi dia menyampaikan kepada orang lain tapi dia tidak mendapat manfaat daripada ilmu itu. Maka orang ini dikatakan orang yang kurang akal. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkannya? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Nah, itu seumpama orang yang kurang akalnya. Kemudian di hadis Nabi juga disampaikan, innahu yu'maru bil alim ilan nar fatakhruju am'ahu fayaduru biha fin nar kama yadurul himar birraha fayatufu biha alan nar fayaquluna lahu ma baluka fayaqulu inni kuntu amuru bil khair wa la atihi wa anha anis syarri wa atihi. Al hadis. Kemudian dalam sebuah hadis bahwasanya bakal dipanggil seorang yang alim untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian isi perutnya terkeluar sambil dia diputar dalam api neraka. Seperti putaran gandum.
Itu kan kalau orang zaman dulu mutar gandum itu ada. Jadi keledai itu dikaitkan kayu lah, kayu panjang itu kemudian putar ya. Jadi digiling itu gandum itu. Nah, kalau sekarang kan pakai mesin kan. Jadi seperti itu. Atau mungkin bahasa kita sekarang seperti orang tawaf. Jadi dia ini diputar aja, orang-orang alim ini yang tidak mengamalkan ilmunya, tapi dia menyampaikan kepada orang lain. Ini dia diputar aja. Di neraka itu diputar, tapi isi perutnya terkeluar. Kemudian ditanya, ini kan namanya isi perut keluar ini kan bau. Baunya itu sangat menyiksa. Bahkan orang ahli neraka itu sampai tersiksa dengan mencium bau isi perut orang yang alim ini. Kemudian ditanyakan, apa sih salah kalian nih orang alim? Kami tahu kalian ini orang alim. Akhirnya mereka menjawab, aku senantiasa menyuruh orang berbuat baik sedangkan aku tidak melakukannya. Aku melarang orang berbuat jahat sedang aku melakukannya. Nah ini orang alim tapi dia mengajar orang, menyampaikan kepada orang lain, tapi dia tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Nah, ini makanya kita sangat berhati-hati dalam masalah ini. Jadi nggak gampang seseorang yang misalnya sudah mempunyai ilmu disuruh orang misalnya, oh tolong ajar ana ini. Jadi nggak gampang mereka itu kecuali dia harus mengamalkan terlebih dahulu. Nah, sehingga yang sering-sering kita ceritakan itu daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu kadang disuruh orang, wahai imam, tolong ini sampaikan khutbah keutamaan orang yang memerdekakan budak. Insya Allah kata beliau, anak sampaikan di khutbah Jumat. Akhirnya sampai Jumat pertama ditunggu sama orang yang nanya ini. Lain nih isinya. Isi khutbahnya lain nih. Sampai lagi Jumat kedua masih juga bukan. Padahal si orang ini minta kepada Imam Hasan Al-Basri nyampaikan tentang keutamaan orang yang memerdekakan budak. Sampai Jumat ketiga masih juga bukan. Sampai yang keempat, nah baru keutamaan orang yang memerdekakan budak misalnya disampaikan beliau, fadilat-fadilatnya. Akhirnya selesai sholat Jumat, datang si orang ini yang pernah minta sama Imam Hasan Al-Basri ini. Wahai imam, ana minta kepada antum 4 Jumat sebelumnya, tolong sampaikan fadilat dan keutamaan orang yang memerdekakan budak. Iya kata beliau, ana nggak mau menyampaikan sesuatu kecuali ana sudah mengamalkan dulu. Jadi ana selama 4 Jumat ini ana ngumpulkan duit supaya bisa beli seorang budak, kemudian ada merdekakan, kata beliau. Jadi beliau mengamalkan dulu, baru beliau sampaikan. Nah, sehingga beliau bisa dikatakan mengerti, alim, mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Nah, jadi nggak gampang orang yang menyampaikan suatu ilmu itu mereka dituntut untuk mengamalkannya. Apalagi misalnya khutbah sebagaimana kita sebutkan dalam satu hadis, itu bakal ditanya orang yang menyampaikan khutbah itu bakal ditanya, ente nyampaikan khutbah seperti ini tujuannya apa? Maksudnya apa? Itu bakal ditanya. Makanya ulama-ulama itu mereka banyak yang nggak mau disuruh jadi khotib, nggak mau. Kecuali yang sudah ditentukan gurunya, ini si fulan jadi khotib di sini, udah. Jadi putar itu aja, misalnya 2 orang itu aja bergantian, atau 1 orang. Seperti di Masjid Jami' Tarim itu 1 orang aja khotibnya, 1 orang aja itu. Kecuali beliau misalnya nggak bisa sama sekali, baru ada gantinya juga dari al-khotib juga, yang memang ada cadangannya. Jadi kecuali beliau berhalangan, baru beliau nggak baca khutbah. Jadi saking menjaga daripada ulama-ulama itu sampai mereka menjaga hal seperti itu, nggak gampang mereka menyampaikan khutbah. Makanya mereka lebih
senang menyampaikan ilmu dibandingkan menyampaikan khutbah. Itu lebih senang mereka menyampaikan ilmu. Dan ilmu yang sudah misalnya mengutip daripada kitab. Makanya kalau ulama-ulama Hadramaut itu mereka isinya ilmu semua itu, nggak kayak kita. Kalau kita macam-macam ceritanya. Kalau kita ceritanya macam-macam. Coba dengar kalau misalnya Guru Mulia Al Habib Umar, Habib Salim itu isinya kutipan-kutipan kitab aja. Kutipan kitab nggak ada. Kalau kita kan nambah-nambah sendiri, nambah-nambah sendiri kita. Kalau mereka nggak keluar dari itu. Ibarat nih di copy paste. Jadi ambil dari kitab ini, tersusun. Jadi di otak mereka tersusun sendiri. Non-stop ngomong tek. Quran, hadis, kitab isinya. Jadi nggak keluar daripada itu. Dan mereka sudah mengamalkannya. Sehingga banyak diantaranya misalnya ulama-ulama ataupun wali-wali, mereka itu manakala seseorang menyaksikan sampai akhir hidupnya si ulama ini, jadi ketika mengulang daripada kitab-kitab yang beliau sampaikan, saya lihat ini kayak yang beliau amalkan nih, baca kitab ini manakala seseorang dia mengamalkan apa yang sudah ada di kitab ini, maka akhir hidupnya akan seperti ini. Seperti di kitab Imam Ghazali itu Minhajul Abidin. Orang yang sudah mengamalkan sebagaimana yang sudah disampaikan Imam Ghazali itu, dia meninggalnya akan seperti ini. Jadi orang yang misalnya dari penjuru mana yang asalnya nggak kenal sama beliau, itu datang menghadiri jenazah beliau. Dan persis sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi beliau itu menyampaikan atau membaca kitab itu, beliau sudah mengamalkannya. Dan nggak khatam kitabnya, nggak selesai kitab yang dibaca, ternyata sisanya itu perjalanan beliau sampai akhir umurnya. Itu banyak gitu. Jadi alhamdulillah kita misalnya pernah menyaksikan ulama-ulama di Tarim di Indonesia itu, masya Allah mereka luar biasa dalam pengamalan ilmunya. Habib Salim itu masya Allah, beliau itu gelar beliau nggak sembarangan. Ubadil ulama wa ulamaul ubad. Jadi gelar beliau itu kan orang tahu Sultanul Ilim. Gelar beliau itu Sultanul Ilim. Jadi mau rujukan apa aja masalah ilmu itu ada di Habib Salim. Sampai yang mufti itu kalau sudah nyerah Habib Salim, kembalinya ke Habib Salim. Dan beliau ibarat di antara ulama-ulama paling ahli ibadah beliau. Di antara orang-orang ahli ibadah paling alimnya beliau. Jadi di mobil itu sholat sunnahnya luar biasa beliau tuh. Sholat sunnah terus. Waktu jadi isinya beliau itu baca kitab, sholat, baca Al-Quran. Itu juga Guru Mulia Al Habib Umar itu isinya masya Allah, isinya itu semua ibadah ilmu. Dan apa yang disampaikan itu sudah dipraktekkan. Karena ini banyak hadis Nabi yang menyampaikan, diantaranya ini bahwa nanti bakal digiring seorang alim, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian diputar sampai keluar isi perutnya, sehingga baunya itu menyakiti daripada penduduk neraka itu sendiri. Dan ternyata orang ini adalah orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan, tapi dia menyampaikan kepada orang lain. Dan ini dua sudah kita dapatkan tadi. Nggak ngamalkan sama sekali, itu asyaddun nas azab. Di bawahnya ya ini juga termasuk sampai penduduk neraka itu tersakiti dengan baunya. Padahal dia sudah menyampaikan.
Qultu wa hadzal alim alladhi yu'allimun nas wa la ya'mal khasirun wa amruhu fi ghayatil khatar walakinnahu asanu halan min alladhi la ya'mal wa la yu'allimun nas fa innahu khasirun min kulli wajhin wa halikun ala kulli halin islam yabqa fi khairun wa la naf'un albattata wa akhsha ay yakuna min alladhina qala fihim alaihi salatu wassalam yu'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'an ila an-nar qabla abadatil awsan fa yaquluna yubda'u bina qabla abadatil awsnam fa yuqal lahum na'am laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Tim sedikit. Sekiranya ia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, niscaya ia menjadi seperti lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain, atau seperti jarum yang menjahit pakaian yang menutup orang lain, sedang dirinya tinggal telanjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, afala ta'qilun?" Mengapa kamu menyuruh orang lain atau mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Surat Al-Baqarah ayat 44. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu yu'maru bil alimi ilan nari fatukhraju am'uhu fayaduru biha fin nari kama yadurul himaru birraha fayatufu bihi ahlun nari fayakuluna lahu ma baluka fayakulu inni kunta amuru bil khairi wala atihi wa anha anisyarri wa atih. Sesungguhnya orang alim itu akan dibawa masuk ke dalam api neraka, lalu diburaikan atau dikeluarkan isi perutnya dan diputarkannya di dalam api neraka itu laksana keledai memutar batu giling. Kemudian ia diarak oleh ahli neraka. Mereka bertanya kepadanya, apa salahmu? Ia menjawab, aku senantiasa menyuruh orang berbuat baik sedangkan aku tidak melakukannya. Aku melarang orang berbuat jahat sedang aku melakukannya. Lihatlah si alim yang mengajar orang, tetapi ia sendiri tidak melakukan apa yang ia ajarkan. Tentu saja ia dalam keadaan merugi dan urusannya pun berada di puncak bahaya. Tetapi ia masih bisa dikatakan lebih baik dari nasib si alim yang tidak beramal dan tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Si alim ini tentu lebih rugi dalam segala urusannya. Ia akan binasa karena ilmunya tidak mendatangkan faedah dan manfaat sedikit pun. Saya khawatir si alim ini akan tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang disifatkan oleh Nabi SAW dalam hadis berikut ini. Ya'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'anin ilan nari qabla abadatil awthani fayaquluna yubda'u bina qabla abadatil asnami fayuqalu lahum na'am laisa man ya'lamu kaman la ya'lam. Akan diperintahkan beberapa kaum dari orang-orang yang memahami isi Al-Quran untuk dibawa masuk ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala. Lalu mereka memprotes, adakah kami didahulukan sebelum penyembah berhala itu? Maka dijawab kepada mereka, benar. Bukankah orang yang mengetahui itu tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui? Kemudian beliau melanjutkan daripada gambaran orang-orang yang mengetahui suatu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Maka tetap orang tersebut adalah orang yang merugi dan berada di puncak bahaya karena dia sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Tapi ini lebih baik orang yang masih mengajarkan itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak mengajarkan sama sekali. Tadi kita lihat kan yang pertama, orang yang mempunyai ilmu, orang alim tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan, ini sepaling berat siksaan di hari kiamat. Adapun orang yang alim tidak mengamalkan tapi masih menyampaikan kepada orang lain, ini tetap orangnya itu merugi, tapi ini masih mending daripada orang yang paling berat mengalami siksa. Jadi ibarat siksaannya itu 100%, kalau ini masih di bawahnya, nggak maksimal.
karena dia masih ada kelebihan dibandingkan orang pertama, masih menyampaikan suatu ilmu. Tapi itu juga sudah suatu yang berbahaya, sesuatu yang rugi. Kemudian dalam satu hadis lagi disebutkan bahwa orang-orang yang faham ilmu Al-Quran, jadi hamalatil Quran, ini banyak artinya. Ada yang mengatakan orang yang hafal Quran, ada yang mengatakan orang yang faham daripada Al-Quran. Jadi bakal dikumpulkan dan disiksa terlebih dahulu dibandingkan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi ketika hari kiamat sudah dihisab, selesai dihisab, kemudian ini orang-orang yang alim, orang yang ngerti suatu ilmu, ini disiksa terlebih dahulu dibandingkan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi orang-orang yang paham itu lebih disiksa terlebih dahulu dibandingkan orang yang nggak paham. Tapi nanti tetap, kalau misalnya orang ini termasuk orang yang beriman, tetap nanti dikeluarkan daripada neraka, sekalipun dia disiksa pertama kali. Jadi tetap ada manfaatnya dibandingkan orang yang kafir, orang yang menyembah berhala. Jadi orang yang beriman tetap masih ada keuntungannya dibandingkan orang tidak beriman, sekalipun dia alim, tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan, itu disiksa terlebih dahulu di neraka, bahkan lebih dahulu dibandingkan orang yang menyembah berhala ataupun orang-orang yang musyrik ataupun orang yang kafir. Kemudian yang protes, ya Allah, kok kami disiksa duluan? Bukankah kami orang yang beriman? Bukankah kami orang yang beriman kepadamu dan kepada Rasulullah? Kok kami disiksa duluan? Kalian kan sudah tahu bahwa orang yang seperti ini siksanya seperti ini. Orang yang misalnya makan riba, siksanya seperti ini. Orang yang gak sholat, siksanya seperti ini. Kan kalian sudah tahu. Orang yang tidak beriman, seperti ini siksanya, kalian sudah tahu. Maka kalian disiksa terlebih dahulu dibandingkan orang-orang yang menyembah berhala. Sehingga disebutkan, bukankah orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Maka orang yang mengetahui, maka dialah yang pantas disiksa terlebih dahulu. Jadi misalnya kita nih punya anak misal, atau punya anak buah. Si anak buah ini disuruh, dua orang ini. Yang satu ini sudah dikasih tahu, yang satu enggak. Si A sama si B. Kata si bos sama si A, ente enggak boleh pulang sebelum malam misalnya. Ente kerja harus sampai jam 8 malam misalnya. Yang si B ini nggak dikasih tahu. Ternyata sama, dua-dua ini pulangnya sebelum jam 8 malam misalnya. Yang mana yang bakal dimarahin sama si bos? Tentu yang sudah dikasih tahu. Ente sudah ada kasih tahu, jangan pulang sebelum jam 8. Akhirnya lebih dimarah-marahin sama si bos. Yang ini, ente kenapa? Anda nggak tahu bos. Nah, kan? Tentu si bos ini lebih marah kepada orang yang sudah dikasih tahu dibandingkan orang yang nggak tahu. Nah itu gambarannya. Jadi orang yang mengetahui lebih pantas menerima siksaan dibandingkan orang yang lebih pantas didahulukan menerima siksaan dibandingkan orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa manakala kita mempunyai ilmu, maka hendaklah kita mengamalkan terlebih dahulu. Dan manakala ilmu tersebut wajib kita sampaikan, maka hendaklah kita sampaikan. Terutama kepada orang-orang terdekat kita, daripada istri kita, anak kita, keluarga kita. Nah, itu yang terlebih dahulu kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keutamaan daripada ilmu yang sudah kita ketahui, dan Allah membukakan kepada kita pahaman, dan Allah memberikan kepada kita istiqomah bisa menuntut ilmu agama dan mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang-orang yang
memang kita pantas dan menyampaikan daripada ilmu tersebut, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita manfaat di dunia dan akhirat daripada ilmu-ilmu kita, dan menjadi penerang kita kelak di kubur kita, dan menjadi penerang kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir iyyaka na'budu wa nasta'in ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbu ya